Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Ayo Belajar Channel 21. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pretest PPG 2022. PPG antara lain akan kita ulas, yaitu apa itu PPG, program pendidikan profesi guru. Kemudian yang kedua, apa itu pretest PPG, lalu apa tujuan umum daripada program pendidikan profesi guru itu sendiri. Namun sebelumnya, bagi rekan-rekan yang belum subscribe pada channel Ayo Belajar Channel 21 ini, klik subscribe, like, dan nyalakan tombol lonceng agar terus update informasi-informasi terbaru dari channel Ayo Belajar Channel 21 ini. Baiklah rekan-rekan, sebagaimana kita tahu bahwa pelaksanaan PPG tahun 2021 sudah selesai, di mana peserta PPG angkatan terakhir adalah angkatan 4 sudah selesai melaksanakan program daripada program PPG tersebut. Artinya kita akan menunggu kemungkinan informasi terbaru daripada Kementerian Pendidikan dalam melaksanakan program PPG ini. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini sudah mulai ada panggilan untuk peserta pretest PPG 2022. Namun apakah rekan-rekan tahu apa itu pretest PPG? Apa itu PPG sendiri? Dan apa sih tujuan utama daripada PPG? Yuk, mari kita bersama-sama simak ulasannya berikut ini. Di sini rekan-rekan sekalian, saya sengaja browsing mencari informasi tersebut untuk kemudian saya share kepada rekan-rekan. Artinya ini adalah untuk kita saling berbagi. Saya kutip dari gurubagi.com pada 29 Desember 2021. Dalam judul artikel ini masih memuat tentang contoh soal pretest yang kemungkinan PPG akan dilakukan tahun 2022. Namun ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan pretest. Mari kita simak sama-sama bacaan daripada artikel yang sudah saya sediakan ini. Tahap awal yang dilakukan pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan sebagai upaya untuk mengetahui capaian kompetensi awal peserta PPG, maka akan dilaksanakan pretest. Nah, ini pengertian clue daripada pretest. Nah, pretest itu merupakan tahap awal pendidikan profesi guru atau PPG sebagai upaya untuk mengetahui capaian kompetensi awal peserta PPG. Hasil pretest PPG tersebut nantinya akan digunakan sebagai pedoman pemetaan kompetensi guru untuk program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Nantinya dalam soal pretest, dalam tahapan pretest, soal pretest PPG terbagi dalam 3 bentuk, yaitu soal teks, kompetensi pedagogik,
soal tes kompetensi kepribadian dan sosial, lalu serta soal tes kompetensi profesional. Nah, yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam hal pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Indikator pengukuran kompetensi pedagogik guru berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007 adalah sebagai berikut. A. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. B. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. C. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu. D. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. E. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. F. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. G. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. H. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. I. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. J. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Indikator pengukuran kompetensi kepribadian guru berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007 adalah sebagai berikut. A. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. B. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. C. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. D. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. E. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Yang ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, peserta sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Indikator pengukuran kompetensi sosial guru berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007 adalah sebagai berikut. A. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. B. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan,
orang tua, dan masyarakat. C. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. D. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan ataupun bentuk lain. Yang keempat, kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Indikator pengukuran kompetensi profesional guru berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007 adalah sebagai berikut. A. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. B. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. C. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. D. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. E. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Itu adalah keempat hal yang dinilai atau yang akan keluar dalam soal pretest PPG. Selanjutnya, kita akan membaca mengenai apa itu program pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan. Nah, ini konsepnya memang betul-betul harus kita pahami supaya kita tidak gagal paham. Jadi, PPG dalam jabatan adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyiapkan guru-guru profesional. Melalui program PPG dalam jabatan, diharapkan akan dihasilkan guru-guru yang profesional dan memiliki kemampuan unggul untuk menghadapi pendidikan sesuai tuntutan zaman. Program PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki lembaga pendidikan, tenaga kependidikan yang telah memenuhi persyaratan. Ini link untuk soal-soal latihan menghadapi pretest PPG 2022. Namun kita di sini membahas dulu tentang tujuan. Jadi tujuan umum daripada program pendidikan profesi guru adalah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, yaitu untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Jadi itu tadi sudah kita bahas mengenai apa itu pretest PPG, apa itu PPG, dan apa tujuan daripada PPG. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi tolak ukur kita dalam mempersiapkan diri menghadapi panggilan pretest tahun 2022. Kemungkinan pretest tahun 2022 ini akan dibuka sebab untuk angkatan atau anggaran program tahun 2021 sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa klik like, comment, and share
jika video ini dirasa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.